Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai rekan kami yang berbisnis di produk pakaian atau UMKM. Di sini saya Fadlan dengan akhiran NIM 55. Saya Windianita Saragi, akhiran NIM 47. Saya Yusuf Sofyan dengan akhir NIM 50. Saya Muhammad Imdadul Hama dengan akhir NIM 24. Saya Yasin Hakim dengan akhir NIM 48. Saya Rizky Maulana Yusuf dengan NIM akhir 40. Nah, setelah itu kita lanjut ke wawancaranya bersama saudara siapa? Perkenalkan, nama saya Nikmal Arya Rozi dari Prodi Agribisnis. Oke, segitu perkenalan dari kita. Lanjut ke wawancara. Di sini saya sudah bersama rekan saya Nikmal, sekaligus owner dari brand yang saya akan wawancarai dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikmal Arya Rozi. Saya owner dari brand Volhardan. Oke, lanjut ke pertanyaan. Di sini kita ke pertanyaan pertama ya. Mengapa Anda memiliki usaha pakaian atau brand fashion sebagai usaha Anda dan bukan jenis produk lain? Yang pertama, karena saya sendiri suka sama fashion ya. Terus daya beli yang tinggi di pasar, penjualan yang mudah di berbagai platform online seperti IG, Shopee, TikTok, dan Tokopedia. Dari awal sampai sekarang gitu. Sebenarnya saya sudah punya ide sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi di waktu itu saya belum punya ilmu yang cukup tentang brand fashion. Jadi saya ingin mendalami brand fashion dulu, tentang apa yang harus dipersiapkan sebelum membangun bisnis tersebut. Saya ingin memberi nuansa yang berbeda untuk fashion yang sekarang, ya, mengikuti dengan perubahan zaman, terus mengikuti konsep yang terbaru dari berbagai produk baik dalam negeri ataupun luar negeri gitu. Terus ingin memajukan kesejahteraan buat orang-orang yang ingin mempunyai produk brand lokal yang lebih bagus gitu, dengan harga yang lebih affordable dan terjangkau. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Apakah Anda memproduksi sendiri semua pakaian, mulai dari desain, potongan, jahit, atau bekerjasama dengan konveksi lain? Kalau untuk desain itu saya desain sendiri, tapi kalau kayak seperti bahan, saya bahan beli sendiri. Tapi untuk mengerjakan produksi, saya tetap ke konveksi. Oke. Berapa lama sih waktu yang Anda habiskan untuk berjualan atau mengelola brand setiap hari? Dan platform atau lokasi mana yang mengutamakan? Contohnya toko offline atau yang datang sendiri, marketplace atau media sosial. Mungkin kalau untuk waktu kerja lebih fleksibel ya, karena di saat sekarang ini untuk berjualan fashion itu udah lebih mudah karena ada platform digital tadi seperti Shopee, TikTok, dan Instagram. Mungkin kalau untuk waktu itu tidak bisa dibatasi ya, karena kerjanya fleksibel. Terus Oke, lanjut ya. Bagaimana Anda menentukan harga jual pakaian Anda? kalau untuk harga udah pasti dari modal, terus ditambah dengan marginnya sendiri gitu. Oke. Apakah Anda mengambil keuntungan yang wajar gitu atau adil, atau berusaha mengambil margin sebesar-besarnya? Kalau untuk mengambil keuntungan udah pasti kita mengambil keuntungan dengan sebatasnya aja, karena kita ingin memberikan produk yang dengan harga yang lebih terjangkau tapi kualitas yang bagus. Terus menurut Anda berapa batas keuntungan yang dianggap islami? Kalau keuntungan yang dianggap islami sebenarnya itu bisa aja sih dari 1.000 sampai 1 juta, tergantung marketing kita sendiri gimana. Apakah Anda pernah mencoba memasarkan brand pakaian Anda melalui media sosial, influencer, atau iklan berbayar? Jika iya, bagaimana hasilnya? Untuk saat sekarang ini udah pasti pakai platform ya, seperti Instagram, TikTok, Shopee, dan influencer. Karena kita butuh influencer supaya orang-orang di luar sana tahu dengan produk kita. Kalau untuk apa tadi hasilnya? Iya. Kalau untuk hasilnya tergantung. Kalau influencer itu tergantung ini sih, engagement. Nggak semua influencer yang followers banyak itu menjamin meningkatnya penjualan kita. Apa sih tantangan terbesar Anda dalam memiliki usaha ini gitu? Tantangan terbesar mungkin itu dari harga modal yang semakin naik, terus
persaingan brand lokal yang sangat banyak, terus barang yang menumpuk. Oke. Apa impian terbesar Anda gitu buat brand yang Anda sekarang kelola? Kalau untuk impian terbesar itu udah pasti pengen berkembang lebih pesat untuk kedepannya dan mempunyai store sendiri. Bagaimana sih Anda mengelola gitu? Sekarang kan mengelolanya sendiri gitu ya, tidak ada bantuan orang lain. Nah, gimana sih caranya biar usaha jalan tapi kuliah juga jalan gitu? Gimana sih caranya? Kalau untuk caranya ya harus konsisten, selalu memberikan ide-ide yang bagus dan terbaru untuk kedepannya, dan selalu semangat. Sekarang bagaimana sih agar tidak mengganggu kewajiban Anda gitu sebagai muslim, terutama saat waktu sholat tiba? Karena kerjanya fleksibel, mungkin kalau untuk sholat udah pasti bisa dan nggak bakal keganggu. Jika Anda mempekerjakan orang lain seperti penjahit, admin, kurir, bagaimana Anda memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai prinsip keadilan dalam Islam? Itu lebih kesepakatan bersama ya, kayak misalnya kalau kita udah punya kurir atau admin, itu di awal udah dipastiin dulu untuk gajinya berapa per bulan, jadi udah nggak ada kesalahpahaman untuk kedepannya. Oke. Sekarang yang terakhir, apakah Anda menyisihkan sebagian pendapatan Anda untuk sedekah, misalnya infak? Jika iya, mengapa hal itu penting dalam Anda dalam menjalankan usaha fashion ini? Kalau untuk infak itu udah pasti, karena di dalam rezeki kita itu udah pasti ada rezekinya orang lain gitu. Ya mungkin sekian wawancara saya bersama owner dari Volharden. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari saya sendiri atau salah kata dari saya sendiri. Mungkin ada pesan-pesan gak sih Bang buat teman-teman gitu di luar sana yang mau bikin usaha gitu sendiri? Apa sih motivasinya gitu? Kalau saran dari saya sendiri, kalau punya ide tuh harus dieksekusi. Terutama kalau kita punya ide yang bagus, harus dijalanin gitu. Kalau kita menunggu waktu nanti deh itu nggak bakal ada aksi yang benar-benar nyata gitu. Karena kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak bakal tahu hasil untuk kedepannya. Dan selalu konsisten. Oke. Mungkin cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.